Ceres, sang dewi, keliling dunia mencari putrinya yang tiba-tiba hilang. Bumi pun menjadi dingin dan daun-daun berguguran. Bunga-bunga pun tak ada lagi. Tak ada bunga, tak ada buah yang dihasilkan. Kesedihan Ceres, kesedihan dunia. Bumi tak lagi menghasilkan pangan dan makhluk hidup terancam kelaparan. Ceres adalah dewi pertanian, kesuburan, dan kasih sayang seorang ibu dalam kepercayaan Romawi. Ceres atau Siris sangat dihormati oleh orang Romawi kuno sebagai penyedia makanan dan penghidupan. Ia sering digambarkan memegang jelai atau gandum yang melambangkan hasil panen. Mitos Ceres yang terkenal adalah berkaitan dengan perubahan musim. Ceres adalah dewi pertama yang namanya ditulis berdasarkan prasasti yang ditemukan, yaitu sebuah guci yang berasal dari tahun 600 sebelum Masehi di wilayah Roma. Konon kata Ceres berakar dari kata crescere dan creare. Crescere artinya muncul, tambah, atau lahir. Sementara creare berarti menghasilkan, menciptakan, melahirkan. Ceres juga berhubungan dengan kata sereal dan cerealia. Ceres memiliki beberapa anak, tapi yang paling terkenal adalah Proserpina. Ayah Proserpina adalah Jupiter. Jupiter sendiri sebetulnya adalah saudara kandung Ceres. Mereka adalah anak-anak Saturnus, sama seperti Neptunus, Pluto, Juno, dan Vesta. Ceres adalah salah satu dewi yang terlibat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Ceres adalah pengasuh manusia yang mengajarkan manusia bercocok tanam. Meskipun Ceres adalah dewi yang sangat penting di Romawi kuno, sebenarnya ia tidak memiliki mitos Romawi asli. Maksudnya, setiap cerita mitos Ceres yang diceritakan sebenarnya diadopsi dari budaya lain, terutama dari budaya Yunani. Ceres dalam budaya Yunani disebut Demeter. Walau demikian tidak berarti bahwa Ceres dan Demeter adalah sama, karena berasal dari masyarakat yang berbeda. Demeter memiliki cerita yang lebih kompleks. Karena cerita tentang Demeter dalam mitologi Yunani lebih kompleks, maka untuk selanjutnya saya akan menyebut Ceres sebagai Demeter. Proserpina menjadi Persephone. Jupiter adalah Zeus. Kisah mitologi Demeter yang utama adalah kisah penculikan Persephone oleh Hades. Umumnya anak dewa-dewi itu tampan dan cantik, tetapi Persephone cantiknya kebangetan. Sehingga Persephone disembunyikan oleh Demeter dari mata semua dewa dan manusia, semata agar ia hidup tenang dan damai. Sementara itu Hades yang merasa kesepian di dunia bawah membutuhkan seorang ratu untuk mendampinginya. Walau Demeter menyembunyikan Persephone, kecantikan Persephone ternyata tertangkap oleh mata Hades. Aphrodite atau Venus yang merasa iba pada Hades memerintahkan Eros untuk menembakkan salah satu anak panah cintanya kepada Hades, sehingga Hades akan terpikat pada wanita berikutnya yang ia lihat. Panah Eros sungguh kuat dan sakti, berhasil membuat Hades jatuh hati pada Persephone. Hades meminta persetujuan pada Zeus untuk menikahi Persephone, keponakannya itu. Zeus setuju, tapi Demeter tidak tahu mengenai hal ini. Pada suatu hari Persephone sedang memetik bunga di ladang. Saat itu Demeter tidak bersamanya. Persephone ditemani para nimfa yang menjaganya. Tiba-tiba tanah di bawah kakinya merekah dan terbelah. Hades muncul dari sana dengan kereta perangnya dan menculik Persephone. Persephone menjerit memanggil ibunya. Para nimfa yang menjaganya tak mampu mencegah Hades. Sebetulnya seorang nimfa atau peri bernama Sion mencoba menyelamatkan Persephone, tetapi ia tidak berdaya menghadapi Hades. Sion merasa terpukul dan menangis. Air matanya membentuk sungai Sion. Ketika Demeter kembali dan tidak menemukan Persephone, maka marahlah ia. Demeter mengutuk para nimfa yang telah gagal menjaga putrinya.
para nimfa berubah menjadi berbulu, kaki bersisik dan bersayap. Sejak saat itu mereka dikenal dengan sebutan Siren. Demeter menemukan sabuk Persephone di sungai Sion. Sadarlah ia bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi pada putrinya. Demeter menjelajahi bumi selama berhari-hari. Demeter yang berduka mengabaikan tugasnya merawat bumi. Tumbuhan layu, hewan mati, kelaparan melanda bumi. Helios, sang dewa matahari, yang melihat segala sesuatu yang terjadi di muka bumi, memberitahu Demeter tentang penculikan yang dilakukan oleh paman Persephone itu. Demikian pula Aretusa, peri pengikut Artemis, menceritakan pada Demeter bahwa ia melihat Persephone di dunia bawah ketika ia menjadi aliran air di bawah tanah karena dikejar oleh Alpheus, dewa sungai. Teriakan manusia mencapai gunung Olympus. Zeus pun harus turun tangan meredakan amarah Demeter dan menyelamatkan manusia. Zeus mengirim Hermes ke dunia bawah untuk menjemput Persephone dan membawanya pulang pada ibunya. Sesampainya di dunia bawah, Hermes terkejut melihat Persephone tampak berseri-seri. Rupanya, sekalipun berawal dengan penculikan, namun setelah itu Hades memperlakukan Persephone dengan sangat baik, penuh rasa hormat dan kasih sayang. Ketika Hermes mengajaknya pulang, Persephone pun bimbang, karena meskipun ia rindu pada ibunya, ia juga mencintai Hades. Hades khawatir jika Persephone diberi pilihan, Persephone akan pergi meninggalkannya. Maka ia memberi buah delima untuk dimakan Persephone. Keyakinan dalam mitologi Yunani, apabila seseorang makan buah delima, ia akan kembali pada penculiknya. Selain itu, memakan makanan di dunia bawah merupakan suatu aturan yang mengikat Persephone untuk tetap tinggal di dunia bawah. Ketika kemudian Hermes membawa Persephone ke Olympus, Zeus bertanya pada Persephone, di mana ia ingin tinggal. Jawaban Persephone mengejutkan Demeter karena Persephone memilih Hades. Akhirnya Zeus memutuskan Persephone ikut suaminya selama 6 bulan dan ikut Demeter selama 6 bulan juga dalam setahun secara bergantian. Demeter marah besar karena Persephone tidak bisa sepenuhnya kembali ke atas. Rasa marah Demeter inilah yang menyebabkan bumi menjadi tandus saat Persephone di dunia bawah. Begitulah mitos asal-usul perubahan musim, terutama di negara dengan 4 musim. Ketika Persephone di dunia bawah bersama suaminya, daun-daun berguguran di musim gugur dan setelah itu menjadi dingin dan beku di musim dingin. Ketika Persephone kembali pada Demeter, bunga-bunga bersemi di musim semi dan berlanjut terus hingga musim panas. Begitulah cara orang kuno menjelaskan fenomena-fenomena alam ketika ilmu pengetahuan belum bisa menjelaskan mengapa musim berubah-ubah setiap tahunnya. Ada kisah lain tentang Demeter, yaitu ketika Demeter sedang mencari Persephone, ia menyamar menjadi perempuan tua bernama Doso. Doso menetap sejenak di kediaman Keles dan mengasuh putra-putra Keles. Karena Keles menerima Demeter dengan baik, Demeter mengajari ilmu pertanian pada Triptolemos, salah satu putra Keles. Di kemudian hari, Demeter bersama Persephone menemani Triptolemos berkeliling Yunani menyebarkan pengetahuan pertanian. Dalam perjalanan, mereka mendatangi kerajaan Skythia. Namun rajanya, yaitu Lingkos, malah mencoba membunuh Triptolemos. Oleh Demeter, sang raja diubah menjadi Lynx, yaitu kucing salju. Ada 3 ajaran Triptolemos, yaitu hormati orang tuamu, hormati para dewa, dan sayangi binatang. Demeter muncul dalam kisah Tantalos yang mengundang para dewa dalam jamuan makan. Tantalos yang jahat membunuh Pelops, anaknya sendiri, lalu menghidangkan dagingnya dalam jamuan makan untuk para dewa. Demeter yang sedang berduka karena hilangnya Persephone tidak menyadari bahwa ia makan daging Pelops.
Ketika Pelops dihidupkan kembali, bahunya yang sebelah kiri yang termakan oleh Demeter diganti dengan bahu buatan dari gading yang dibuat oleh Hephaestus. Tantalos sendiri kemudian dihukum berat oleh para dewa. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Sampai jumpa lagi.